wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Imron. Saya dari AKP 5A. Kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint bab 2, yaitu profesi CPA. Yang pertama ada kantor akuntan publik. Di sini akan saya jelaskan apa itu kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik merupakan seorang profesional yang menawarkan jasa keahlian berhubungan dengan akuntansi sesuai dengan standar yang berlaku dan telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan serta berhak melakukan praktik di Indonesia untuk bekerja secara independen. Selain penjelasan dari anggota kantor akuntan publik, di sini juga KAP memiliki 4 kategori menggambarkan kantor akuntan publik. Yang pertama, kantor internasional 4 besar. Mereka adalah 4 kantor pertama ini memiliki cabang di seluruh Amerika dan seluruh dunia. 4 besar mengaudit semua perusahaan besar. Yang kedua, kantor nasional. Di Amerika Serikat disebut kantor nasional karena memiliki cabang sebagai besar kota utama. Kantor nasional memberikan jasa yang sama seperti 4 besar. Yang ketiga, kantor regional dan lokal. Mereka memiliki kurang dari 200 KAP yang memiliki staf profesional lebih dari 100 orang dan hanya klien-klien dalam jarak yang begitu tidak jauh. Yang keempat, kantor lokal kecil mempunyai kurang dari 25 tenaga profesional dan hanya memiliki 1 cabang. KAP ini melakukan audit dan jasa-jasa usaha kecil. Di subjudul yang ketiga kita mau masukin kegiatan kantor akuntan publik. Kegiatan kantor akuntan publik ada jasa-jasa tambahan yang diberikan oleh kantor akuntan publik. Yang pertama itu jasa akuntansi dan pembukuan. Banyak klien kecil yang memiliki staf akuntansi terbatas mengandalkan KAP untuk menyusun laporan keuangan. KAP melakukan berbagai jasa akuntansi dan pembukuan untuk memenuhi kebutuhan klien. Yang kedua, jasa perpajakan. KAP menyiapkan SPT, pajak korporasi dan perorangan baik untuk klien audit maupun non-audit. Jasa semacam ini auditing karena sebagai besar pendapatnya mungkin berasal dari jasa perpajakan. Yang ketiga, jasa konsultasi manajemen. Kebanyakan KAP memberikan jasa tertentu yang memungkinkan kliennya mengoperasikan bisnis secara lebih efektif. Jasa ini berkisar dari saran singkat menyangkut manajemen risiko, teknologi, informasi, dan desain sistem. Sub yang keempat yaitu struktur kantor akuntan publik. Faktor utama yang mempengaruhi struktur organisasi KAP yaitu pertama, kebutuhan akan independensi dari klien. Yang kedua, pentingnya struktur untuk memicu kompetensi. Yang ketiga, meningkatnya risiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor. Berikutnya, ada 6 struktur organisasi KAP. Yang pertama, perusahaan perseorangan atau propership, hanya kantor dengan pemilikan tunggal yang beroperasi dalam bentuk ini. Yang kedua, persekutuan umum atau general partnership. Bentuk organisasi ini sama seperti perusahaan perseorangan. Struktur organisasi ini semakin kurang populer karena menawarkan perlindungan hukum tertentu telah diperbolehkan menurut hukum negara bagian. Koperasi umum, bahwa para pemegang sahamnya hanya bertanggung jawab sampai sebatas investasi mereka dalam koperasi itu. Sedangkan koperasi profesional memberikan jasa-jasa profesional dimiliki oleh 1 atau lebih pemegang saham. Limited liability company menggabungkan atribut-atribut yang paling menguntungkan dari korporasi umum dan persekutuan umum. Struktur ini dikenai pajak persekutuan umum. Yang keenam, limited liability partnership dimiliki oleh 1 atau lebih partner. Para partner tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan ceroboh dari partner. Berikutnya ada Sarbanes-Oxley Act dan Public Company Accounting Oversight Board. Dipicu oleh banyaknya kasus kepalitan dan dugaan kegagalan audit yang melibatkan perusahaan seperti Enron dan WorldCom, Sarbanes-Oxley Act dianggap oleh banyak pihak sebagai peraturan terpenting yang mempengaruhi profesi auditing sejak Securities Act tahun 1993 dan 1934. Sarbanes-Oxley membentuk Public Company Accounting Oversight Board dan diawasi oleh Securities and Exchange Commission atau SEC. PCAOB mengawasi auditor perusahaan publik terbuka, mantapkan standar auditing dan pengendalian mutu di kantor-kantor yang melakukan audit tersebut. Di materi berikutnya ada Securities and Exchange Commission. SEC adalah badan pemerintah federal yang menyediakan informasi yang handal bagi investor untuk membuat keputusan investasi. Securities Act tahun 1933 mengharuskan bagian besar perusahaan yang berencana menerbitkan sekuritas baru kepada masyarakat agar laporkan registrasi kepada SEC untuk disetujui. Meskipun SEC mensyaratkan banyak sekali informasi tidak berkaitan langsung dengan para akuntan. Hal ini mendapat perhatian khusus dari para auditor. Adalah beberapa laporan spesifikasi hal terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama, formulir S-1, formulir
8 strip K, formulir 10 garis K, formulir 10 garis K. American Institute of Creative Public Accountants. CPA mendapat lisensi dari negara berbagai bagian tempat merek berpraktik, tetapi ada pengaruh yang cukup besar terhadap mereka dari organisasi profesional, yaitu American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA. Keanggotaan dalam AICPA dibatasi hanya untuk CPA saja, tetapi tidak semua anggotanya berpraktik sebagai auditor independen. Perpajakan AICPA juga mempromosikan profesi akuntansi melalui kampanye iklan nasional, mengajukan jasa asuransi baru, serta mengembangkan sertifikasi spesial untuk membantu memeriksa dan memastikan kualitas jasa dalam berbagai bidang praktik. AICPA menetapkan standar dan pembuat aturan dalam bidang utama berikut. Pertama, standar auditing. Standar auditing bertanggung jawab untuk mengeluarkan pernyataan atau keputusan mengenai permasalahan auditing bagi semua entitas selain perusahaan terbuka. Yang kedua, standar kompensasi dan review. Di sini bertanggung jawab untuk mengeluarkan pernyataan tentang tanggung jawab akuntan publik yang terkait dengan laporan keuangan perusahaan swasta yang belum diaudit. 3. Standar atestasi lainnya. Di sini memberikan suatu kerangka kerja bagi pengembangan standar untuk penugas atesti. 4. Kode perilaku profesional. Dalam AICPA menetapkan peraturan perilaku yang wajib dipenuhi para akuntan publik. Adalah standar auditing internasional dan Amerika Serikat atau AS. Standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Dalam audit atas laporan keuangan historis, standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi persyaratan laporan, dan bukti. Standar auditing adalah International Auditing and Assurance Standard. Untuk entitas lain perusahaan publik dan PCAOB Auditing Standard, International Standard dikeluarkan oleh International Auditing and Assurance Standard Board dan International Federation of Accountants. Ada standar auditing berlaku umum. Di sini secara historis, standar auditing telah diorganisasikan bersama dengan 10 standar auditing berlaku umum ZAS yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu standar umum, standar pekerja lapangan, standar pelaporan. Prinsip-prinsip itu menyediakan kerangka kerja demi membantu auditor memenuhi 2 tujuan berikut ketika melaksanakan audit di atas laporan keuangan. Pertama, mendapatkan asuransi yang wajar tentang apakah laporan keuangan secara menyeluruh telah bebas dari salah satu yang material, apakah karena kecurangan atau kesalahan. Yang kedua, mereka melaporkan laporan keuangan dan mengomunikasikan sebagaimana yang disyaratkan oleh ZAS sesuai dengan temuan auditor. Tujuan audit adalah untuk memberikan pemakai laporan keuangan sesuatu pendapat yang dikeluarkan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka kerja laporan keuangan yang berlaku. Itu saja penyampaian dari saya mengenai bab 2 profesi CPA. Sekian dari saya, terima kasih.